Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh. Dia manusia bercawat loh. Kok ngikutin aku? Dia pakai kolor. Dia manusia bercawat loh. Dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Pendeta Risuli Lubis ternyata nggak kapok-kapok teman-teman. Ya, ternyata niatnya ya memang seperti itu ya. Kita tahu bersama, dan saya masih punya buktinya ya. Saya masih punya videonya. Pendeta Risuli Lubis ini pernah menghapus dua videonya teman-teman. Yang pertama kesaksian Aman Suherman ya, itu sudah dihapus oleh pendeta Risuli Lubis. Terus yang kedua videonya Yosua yang mengaku sebagai seorang pendeta tentunya ya, sekarang sudah dihapus juga oleh pendeta Risuli Lubis. Dan kali ini beberapa jam yang lalu pendeta Risuli Lubis mengupload sebuah video kesaksian seorang wanita yang dikasih judul ini teman-teman. Guru ngaji ini waktu sholat lihat salib 3 kali, akhirnya percaya Yesus, nyanyi dilempari batu gitu kan. Ini kan dari judulnya saja sudah provokatif ya. Dari judulnya saja ya sudah bikin ngakak. Karena kan menurut saya sebagai seorang muslim ya kan, guru ngaji ini waktu sholat lihat salib 3 kali lalu murtad masuk Kristen gitu kan. Ini kan ngakak teman-teman ya. Video ini 1 jam yang lalu, ini dari channelnya Risuli Lubis ya, Metanoia. Nah sekarang kita langsung lihat videonya teman-teman ya. Nama saya adalah Maria, tapi nama lahir saya Tati Puji Suryati. Saya lahir di Jombang, mana Jombang itu terkenal dengan kota santri ya. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari, ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali, nama saya disebut. Oke. Saya potong dulu teman-teman ya. Kenapa wanita ini membuat kesaksian seperti ini teman-teman? Ayahnya duluan masuk Kristen katanya. Dugaan saya loh ya, dugaan saya untuk apa ya? Ya biar terkesan banyak yang murtad gitu kan. Bapaknya yang duluan masuk Kristen, murtad masuk Kristen, lalu kemudian disusul anaknya yang katanya guru ngaji. Ya seperti itulah ya maksud daripada wanita ini, saudara-saudariku. Marah saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran ibu ini dulu pada saat menjadi muslimah. Tapi saya nggak yakin muka-muka seperti ini mengaku mantan muslimah. Saya nggak yakin saudara-saudariku. Dugaan saya wanita ini adalah orang Kristen yang nyamar-nyamar menjadi sebagai seorang murtadin. Begitu saudara-saudariku. Pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud keinginan. Ya teman-teman, perhatikan matanya ya, perhatikan matanya. Kayaknya wanita ini melihat teks ya teman-teman, membaca teks ya. Saya satu, ayah saya kembali masuk Islam.
Setelah saya sholat saudara, usolli sunatal tahajudi rakaataini mustaqbilan kiblati ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Melafalkan niat sholat sunnah tahajud ancur-ancuran berantakan saudara-saudariku. Mengaku guru ngaji pula. Ini kan koplak ya. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya, dia manusia bercawat loh, kok selalu ngikutin aku gitu kan. Saya mengulangi perkataan wanita ini ya saudara-saudariku ya. Saya sholat lagi. Usolli sunata tahajudi rakaataini mustaqbilan kiblati ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Weh, salib Yesus ada di sajadah wanita ini saudara-saudariku. Yang menjadi pertanyaan teman-teman, salib itu sajadahnya memang ada lambang salibnya, atau lambang salib itu tiba-tiba muncul di sajadah wanita ini pada saat sholat tahajud gitu kan. Ya, karena kita tahu bersama saudara-saudariku ya, ada sajadah yang yang gambarnya itu gambar salib itu ada ya, bisa carilah di ini teman-teman di YouTube ya. Ya, itu seperti celemek ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara, dalam bentuk salib tentunya ya, yang mendatangi wanita ini. Nah sekarang oh iya, saya tak bosan-bosan berpesan ya saudara-saudariku. Jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian koplak, kesaksian ngibul. Saudara-saudariku, muslim dan muslimah yang taat mustahil murtad. Muslim dan muslimah yang taat mustahil menyembah Nabi Isa alaihi salam. Ya, apalagi guru ngaji gitu kan. Ini kan sowak ya. Yang di sini didatangi Yesus dalam bentuk salib tentunya, menurut pengakuan wanita ini. Sekarang kita bandingkan dengan yang di sini saudara-saudariku. Yang di sini mengaku sebagai seorang murtadin, yang di sini mengaku sebagai seorang murtadin, yang di sini juga mengaku sebagai seorang murtadin. Ya. Oke? Malam itu juga Yesus bertindak sama saya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa yang saya katakan orang kafir itu datang menjumpai saya. Dan dia menjumpai saya bukan dengan sesaat saja, tetapi hampir 4 tahun, saudara. Dia datang kepada saya. Hampir 4 tahun, saudara, dijumpai atau didatangi Yesus. Kalau di sini yang kan cuma 3 kali didatangi salib. Kalau yang di sini hampir 4 tahun dalam keadaan nyata, tidak dalam keadaan bermimpi, saudara-saudara. Mana perasaan saya tidak kacau, ya? Dia datang pada saya dalam bentuk slide besar. Kalau seperti dulu itu ada layar tancap, ya, seperti itu dia datang. Oh, yang di sini seperti layar tancap, saudara-saudara. Yang di sini salib di sajadah katanya, saudara. Yang di sini seperti layar tancap, saudara-saudara. Dia goyang, dia hidup, ya, ya. Tetapi pada waktu dia datang saya kaget, saya bilang kenapa? Dan saya tidak bisa bicara. Saya bilang kenapa, dalam hati saya, kenapa kau yang datang? Dan matanya Yesus itu, saudara, dia bersinar dan dia menusuk saya punya hati, saya punya jantung. Matanya merah bersinar, saudara-saudara, yang di sini ya. Terus kita bandingkan lagi dengan yang di sini, saudara. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba
turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang di sini lain lagi ya. Ini yang paling legend saudara-saudara ya. Yesus itu mendatangi wanita ini ya, turun dari awan-awan, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Wanita ini mengaku sebagai seorang murtadin. Yang di sini mengaku sebagai seorang murtadin. Yang di sini juga mengaku sebagai seorang murtadin, mengaku guru ngaji pula. Kalau muslim dan muslimah mustahil percaya dengan kesaksian-kesaksian koplak yang seperti ini, saudara-saudariku. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saudara-saudariku yang non-muslim di luaran sana, kira-kira menurut kalian, kalau kalian percaya dengan kesaksian tiga wanita ini, kira-kira menurut kalian kesaksian mana nih yang betul? Yang mengaku didatangi salib di sejadahnya, yang mengaku matanya merah, didatangi matanya merah menyala seperti layar tancap katanya, atau percaya dengan kesaksian yang ini, yang mengaku didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor? Itu yang menjadi pertanyaan. Salam akal sehat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.